Tim Wijil Asem berdiri di hamparan tanah debu berwarna putih. Tubuh kami sedikit goyang oleh angin yang berkibar kencang. Datang entah dari arah mana, membawa aroma kembang melati. Ada kesan seram dan misteri, terlebih ketika mendadak masuk makin menebal, menjadikan semua yang ada seperti hilang ditelan kapas, lembut dan dingin, sampai kemudian tim menyadari bahwa tim ada di situ sumur keramat. Pohon yang tegaknya tak beraturan itu seolah tanduk-tanduk rusa jantan yang dilebur cat hitam. Begitu kesan saat mampir atau dijuluki tempat pesarian Tegal Kapas yang berlokasi di Tanjung Tiga, tempat yang menjadi buah bibir warga di luar kecamatan. Yang satu ini memang bukan hal baru bagi saya. Dari zaman dulu tahun 1970-an, sumur keramat di Tegal Kapas ini memang seperti menyimpan misteri betapa tidak batang dan ranting pepohonan tegak memenuhi area, namun uniknya tanpa daun sama sekali. Sementara nyaris berdempetan dengan semua itu, juga menggampar pohon-pohon beringin dan pohon-pohon lainnya. Barangkali di setiap daerah ada saja area permakaman atau situs sumur keramat yang dikeramatkannya. Suatu permakaman biasanya karena diyakini menyimpan cerita yang membekas bagi kehidupan masyarakat. Di Kecamatan Belanakan, tepatnya di Kampung Tegal Kapas, terdapat sumur tambo yang dikeramatkan. Di area itu pernah ditemukan sumur Mbah Buyut Taram. Sumur itu pernah dipergunakan untuk mengambil air suci atau wudhu pada kala itu. Pada zaman kerajaan Mataram, diutuslah para penebar Islam ke tanah Jawa, mulai dari Cirebon sampai ke Kerawang. Pada zaman kerajaan atau sekitar awal masa penjajahan Belanda, Mataram mengutus para santri-santrinya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon sampai Kerawang. Terkait dengan sumur tambo, setelah ditemukannya Mbah Buyut Taram, ditemukan juga sejarah pada zaman kala itu, di antaranya tempat wudhu atau suci. Lalu siapa mereka? Masyarakat setempat meyakini bahwa mereka adalah leluhur masyarakat Kecamatan Belanakan. Selain itu, mereka dinilai berjasa dalam menata kehidupan alias peradaban masyarakat Tanjung Tiga.
menurut keterangan turun-temurun dari leluhur Wong Edan, panggil saja. Ceritanya seperti itu. Awalnya di sini cuma ada sumur Mbah Mataram. Kemudian Mbah Buyut Taram bersama Tangin Mangun ketika telah mengambil air wudhu atau air suci, Mbah Buyut Taram bersama Tangin Mangun menjalankan ibadah sholat. Kemudian Mbah Buyut Tangin menghilang tanpa penglihatan santri-santri yang lain. Selain itu, ada keanehan air sumur Bandung, ada kelebihan setiap ada bencana yang menyangkut dengan negara kita, air di sumur itu naik ataupun keruh. Walaupun di negara-negara luar tetap magnetnya nyampe ke sumur yang ada di Tegal Kapas ini. Memang ada peninggalan benda-benda kuno di lokasi sumur Tambo ini. Banyak semacam benda-benda pusaka. Bapak Karsa punya tugas menyebarkan agama Islam selama di Cirebon 50 tahun lalu. Beliau meninggal di usia 100 tahun lalu. Turun dipegang anak pertamanya yang bernama Suryan, yang merawat petilasan Mbah Buyut Taram sampai saat ini. Ada juru kunci Bapak Sutija, punya gelar Wong Edan atau orang gila. Agar lebih jelas dan paham tentang cerita sumur Tambo, kami tunggu kehadiran bapak-bapak, karena cerita sumur Tambo yang berkaitan dengan kerajaan Mataram ini sangat sulit untuk bisa saya ceritakan. Wassalam.